Kita akan langsung kenalan nih sama pemateri keren yang akan membawakan sesi berikutnya, yaitu Kak Karuniado. Kita kenalan nih sama pemateri kedua kita. Oke, ya teman-teman, jadi saya pemateri kedua akan ngebahas mengenai how to gain through motion and sound. Jadi gain ini bisa dibilang juga cuan ya, OPIT ya teman-teman ya, karena yaitu merupakan salah satu dari pendapatan penting sebagai content creator, yaitu memahami bagaimana mendapatkan uang. Nah, oke. Jadi in short, saya berpengalaman untuk ngebangun dua YouTube channel. Pertama Neuron, kedua Hipotesa. Jadi selama 2 tahun saya dan tim saya kami bekerja 2 tahun ngebangun 2 channel, dan pencapaian kami selama 2 tahun itu seperti ini teman-teman. Jadi ya sedikit banyaknya kami cukup tahu lah gimana cara beroperasi dan menavigasi di dalam YouTube dan mendapatkan pendapatan ya teman-teman ya. Nah, kata kuncinya itu adalah teman-teman kami, karena Widya Media ini sebenarnya perusahaan, kami itu PT. Jadi udah ada karyawan sebenarnya, dan itu didapatkan cuannya ya dari YouTube ini teman-teman. Jadi ya emang content creator emang bisa buat karir lah ke depannya, bahkan bisa juga untuk meng-hire atau membuka lapangan pekerjaan teman-teman. Jadi it's not a job atau karir yang rendah lagi, tapi kayak benar-benar it's a good career ya teman-teman ya. Nah, session overview-nya untuk materi saya itu akan saya bagi jadi 2, soft skill sampai hard skill. Karena teman-teman harus punya ekspektasi yang sehat, harus punya struktur pemahaman yang sehat juga terhadap gimana sih cara membangun konten. Ini sangat berbeda ya dengan waktu saya ngebangun Hipotesa sama Neuron. Karena waktu saya ngebangun Hipotesa sama Neuron, atau Widya Media ya, Widya Media itu PT-nya. Karena kita itu perusahaan teman-teman, jadi emang kita ngebangun sebagai PT, sebagai usaha. Kalau teman-teman kan konteksnya kemungkinan besar sebagai seorang pribadi ya, makanya strukturnya harus lebih relatable, makanya saya bikin seperti ini, dari konten sampai money sampai overall ya teman-teman ya, soft skill sampai hard skill. Pertama, kita harus bahas dulu dari soft skill pertama itu mengenai konten teman-teman. Nah, konten ini teman-teman tuh ada 3 elemen yang teman-teman harus pahamin. Konten tuh ada yang suka, ada yang paham, ada yang bermanfaat. Nah, ketiga ini saat digabungin menjadi konten yang bagus. Kenapa? Karena elemen satu dulu yang pertama paling penting adalah suka ya teman-teman ya. Materi yang disukai oleh sang content creator atau teman-teman sendiri. Karena kalau teman-teman tidak menyukai konten teman-teman sendiri, teman-teman tidak suka ngebahas saham atau ngebahas psikologi atau kesehatan mental atau apapun itu, maka apinya bisa menurun. Kalau apinya menurun ini maksudnya semangatnya menurun. Nanti setelah 1 bulan ternyata traction-nya atau pertumbuhannya nggak bagus, ya akhirnya hilang deh, jadi hilang-hilangan gitu. Jadi kalau emang nggak suka sama kontennya, jujur sama diri sendiri, terus carilah topik yang disukai teman-teman. Kedua, cari yang paham. Karena kalau paham, kita bisa ngebahas itu dengan cepat. Kita bisa menjelaskan strukturnya dengan baik. Supaya orang-orang tuh waktu nonton tuh ngerti, oh maksudnya itu seperti ini loh. Maksudnya itu sebagai content creator ya, maksudnya kita tuh bisa menjelaskan sebuah topik dengan lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Sampai akhirnya menjadilah konten yang bermanfaat. Karena jujur, sebagai content creator, selain dari cuan, itu juga ada bagian kesenangan pribadi. Misalnya ada orang yang komentar di dalam kolom comment section, kayak thank you banget buat kontennya, jadi gue ngerti mengenai ini. Itu waktu ngebacanya menarik loh teman-teman. Ada perasaan dari dalam diri kayak, wah gue bangga, gue bisa ngebantu orang lain dengan konten gue gitu teman-teman. Jadi komposisi konten yang bagus tuh bentuknya seperti ini, suka, paham, dan bermanfaat ya teman-teman. Dari sini, untuk mengetahui konten yang bermanfaat, yang disukai sama yang paham ya teman-teman harus mengetahui diri sendiri. Jadi kalau teman-teman udah sering ngelakuin refleksi, udah sering ngelakuin kontemplasi, udah sering terbangun jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk memikirkan, gue ngapain sama hidup gue bakal apa yang bakal gue lakuin sama hidup gue, ya itu udah bagus banget. Karena teman-teman udah mencoba untuk mengenal diri sendiri. Semakin mengenal, semakin tahu diri sendiri, maka kualitas kontennya akan semakin baik teman-teman. Itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Karena kita tahu apa yang kita bicarakan, kita tahu cara berbicaranya ya teman-teman. Jadi benar-benar bikin perkenalan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin spend 1 week untuk bikin jurnal diri sendiri. Apa sih yang gue suka, apa sih yang gue nggak suka, apa yang gue inginkan, visi hidup gue apa. Nanti ketahuan tuh
kedepannya mau ngapain, kedepannya konten seperti apa yang ingin diutarakan ke orang lain, branding pribadi seperti apa yang ingin orang tahu tentang saya gitu teman-teman. Itulah gunanya mengetahui diri sendiri. Jadi dari komposisi konten yang bagus, itu pilar utamanya adalah mengetahui diri sendiri teman-teman. Untuk mengetahui diri sendiri, sebenarnya itu nggak terlalu susah-susah banget ya. Ada pertama yang overthinking, ya kita suka ngelakuin itu kan. Kalau kita kebangun jam 2, jam 3, kita suka ngelakuin overthinking. Kedua, itu dengan melihat konsumsi konten pribadi. Kalau teman-teman buka YouTube teman-teman sendiri, Instagram teman-teman sendiri, konten apa sih yang teman-teman suka tonton? Misalnya saya suka nonton Gary Vee, saya suka nonton Vox Media, saya suka nonton Kurs Gezak, Wall Street Journal, The Economist. Makanya konten yang saya bikin pun bentuknya seperti itu. Kalau teman-teman suka nonton misalnya PewDiePie, atau misalnya suka nonton yang lucu-lucu, maka kemungkinan besar teman-teman bakal lebih jago untuk ngebahas kayak misalnya meme review, atau misalnya comedy section. Karena konten yang kita konsumsi, materi yang kita konsumsi dari YouTube, podcast, musik, Netflix, itu ngebentuk kepribadian kita. Ya karena itu kan diulang-ulang, kita nonton berulang-ulang ya. Jadinya ya itu termasuklah ke dalam kebahagiaan kita, teman-teman. Jadi ingat, garbage in, garbage out itu filosofinya. Kalau konten yang teman-teman konsumsi itu jelek, maka teman-teman juga bakal bikin konten yang jelek. Kalau teman-teman konsumsi konten yang bagus, maka teman-teman akan bikin konten yang bagus. Itu kunci ya, teman-teman. Dan benar-benar diperhatikan konten yang teman-teman konsumsi. Ibarat kata gini loh, kalau saya ke rumah teman-teman atau ke kamar kosan teman-teman, terus saya kotorin, ya teman-teman pasti marah dong. Nah sekarang filosofinya sama. Kalau misalnya kita mengizinkan diri kita untuk mengkonsumsi konten yang jelek, ya harusnya kita marah sama diri sendiri kan. Masa kita enggak gitu loh. Ya filosofinya sama teman-teman. Jadi garbage in, garbage out, keep out the garbage. Jangan biarin konten-konten nggak jelas masuk. Masukin saja konten-konten yang bermanfaat, yang bisa memberikan dampak bagi diri sendiri, teman-teman. Ada standarnya, teman-teman. Ada Vox, ada Cold Fusion, ada Bloomberg Quick Take, ada WSJ, ada The Economist, ada banyak banget yang teman-teman harus konsumsi supaya teman-teman bisa naikin taraf pemahaman terhadap sebuah konten, teman-teman. Karena balik lagi ke filosofinya ya, garbage in, garbage out. Kalau masuknya emas atau gold, ya gold juga yang keluar gitu loh. Input bagus, output bagus. Input jelek, output jelek, teman-teman. Jadi ini teman-teman harus mulai memahami konsumsi konten pribadi, mulai overthinking tapi terarah gitu loh, bikin jurnal, bikin pembahasan terhadap diri sendiri, benar-benar mengenal sama diri sendiri, biar teman-teman bisa bikin konten yang bagus. Kenapa teman-teman harus bikin konten yang bagus ya? Kalau enggak, itu utangnya buruk banget ya. Misalnya, audiens udah nonton konten teman-teman bikin video nih, terus audiens nonton 5 menit, ternyata audiens yang nonton 5 menit, dia nggak mendapatkan apa-apa. Berarti kan teman-teman udah mencuri 5 menit hidup dia gitu. Itu kan nggak boleh sebagai konten kreator. Apalagi kalau kita udah terkenal, udah makin gede, udah makin tinggi influence-nya, tanggung jawab moralnya tinggi banget. Nggak boleh kita keluarin konten yang nggak ada riset. Dan kalaupun kita udah riset dan salah, akuin kesalahannya, perbaiki gitu teman-teman. Karena tanggung jawab konten kreator itu nggak cuma dari kualitas konten, tapi juga pengaruh yang kita kasih ke orang lain, influencer loh. Jangan melihat dari Instagram cantiknya doang gitu. Emang ada tanggung jawabnya gitu teman-teman. Dan itu harus diperhatikan. Oke? Nah, kita lanjut ke target market. Jadi udah mengetahui diri sendiri, kita masuk ke target market. Nah, pertama, target market itu ada 2 ya teman-teman. Pertama itu yang jenis konten, itu yang attracted audience. Jadi kalau teman-teman bikin konten, misalnya resume yang baik atau CV yang baik, itu kan penonton yang ditarik adalah orang-orang yang nyari kerja atau berusaha untuk meningkatkan karirnya. Itu adalah audiens yang bakal ditarik dari konten teman-teman. Sedangkan ideal market itu adalah orang-orang yang suka share, suka komen, suka memberi like, membayar kreator gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus pahamin dulu, waktu teman-teman bikin konten, bakal ada orang-orang yang tertarik dengan konten teman-teman. Itu udah otomatis. Waktu saya bikin hipotesa, saya ngebahas mengenai kapitalisme, komunisme, sosialisme, yang datang adalah orang-orang idealis yang suka ngebahas komunisme, kapitalisme gitu teman-teman. Tapi kan sebenarnya itu bukan market ideal saya. Market ideal saya adalah orang-orang yang pengen belajar gitu, yang belum tahu. Jadi emang ada percampuran antara orang yang bakal tertarik secara otomatis dengan kontennya sendiri, dan ada target market yang ingin dicari. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya menggabungkan keduanya. Ada yang niche, ada yang mass market. Jadi waktu digabungin, ya kita senyum teman-teman. Begitu. Dan
pada saat kita membuat konten, pada saat kita ngebangun audiens, teman-teman harus sadarin bahwa di awal itu audiens itu akan berantakan, dalam tanda kutip. Yang attracted sama yang ideal itu bakal nempel, ada yang bentuknya macam-macam, ada yang nyasar, tiba-tiba buka YouTube, ada video lu gitu, ditonton. Ada yang emang suka, wah ini ngebahas kapitalisme, ini ngebahas resume, ini ngebahas depresi, gue pengen nonton gitu. Ada yang penasaran, dia misalnya baca berita, depresi naik, tingkat bunuh diri naik, terus dia nge-YouTube, tiba-tiba ada konten teman-teman, dia tonton gitu, dia kan penasaran. Terakhir ada juga yang teman-teman paksa, misalnya teman-teman udah bikin video YouTube, terus share di grup teman, di grup sekolah, di grup kampus, itu kan teman-teman paksa nonton kan, ada elemennya gitu juga gitu. Jadi emang pertama itu berantakan banget, first, second, third viewers tuh berantakan, kacau lah, it's a whole mess. Sampai akhirnya pelan-pelan penonton itu bakal menjadi sesuatu yang utuh, yang bulat, dan di sini teman-teman harus mengarahkan semua audiens teman-teman untuk menjadi audiens yang utuh. Makanya teman-teman harus memahami apa itu ideal market, apa itu attracted audience. Karena penggabungan keduanya itu adalah titik idealnya. Itu Goldilocks zone-nya kalau bahasa ekonomis ya. Itu titik tengahnya yang sangat cocok gitu loh. Dan karena itu teman-teman harus memahami bahwa audiens yang ideal itu adalah audiens yang like, comment, subscribe, share, membayar. Membayar ini maksudnya kalau teman-teman jualan brand atau jualan merchandise, mereka bakal beli gitu loh. Ini ideal market. Jadi teman-teman harus benar-benar ngarahin penonton teman-teman dari yang berantakan menjadi utuh. Dan untuk menjadi market yang utuh, market audience yang utuh, yang ideal, mau yang attracted atau yang udah ideal dari awal, teman-teman tuh harus suka menurture mindset. Pertama pribadi dulu ya, mindset pribadi dulu. Bahwa audiens itu bukan hanya penonton, tapi mereka adalah teman. Mereka adalah teman saya, mereka adalah orang yang menghabiskan waktu 5 menit untuk menonton video saya. Mereka adalah orang yang menghabiskan 3 menit untuk mendengarkan podcast saya. Mereka adalah teman saya. Gitu. Karena itu, sebagai teman-teman, sebagai content creator, harus sering-sering reply komen, ajak untuk subscribe, ajak komen, ajak like, minta saran dari audiens, bikin voting, bikin poll di Instagram atau di YouTube, berdiskusi dengan mereka supaya mereka didengar gitu. Teman itu saling mendengar. Kalau teman-teman sebagai nanti menjadi content creator cuma ngelihat audiens sebagai audiens, ya teman-teman nggak bakal tumbuh gitu loh. Kalaupun tumbuh, marketnya nggak bakal enak untuk teman-teman miliki, karena mereka nggak bakal ngedukung teman-teman gitu. Kalau salah satu pengalaman saya waktu saya ngebangun hipotesa atau neuron, saat ada kesalahan riset, audiens tuh bakal nunjukin kayak, bro salah bro, nadanya pun baik, nada mereka nggak buruk gitu loh, mereka bakal bilang bro salah bro, di menit segini tolong diperbaiki segini gitu loh, dan kita harus ngebalas dong. Itulah karena mereka temen, mereka udah ngabisin waktu mereka untuk nonton videonya, mereka udah kasih komen, dan mereka udah kasih saran lagi teman-teman. Jadi bener-bener pastiin bahwa mindsetnya mereka adalah temen gitu, dan kita nurture mereka. Karena kalau mereka merasakan manfaat dari konten kita juga bakal merasakan manfaat dari mereka gitu loh. Ya, kalau kasarnya kita dapat cuan, gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga dapat kepuasan pribadi, kayak I know that I'm useful to others. Itu perpaduan yang luar biasa sebagai content creator ya teman-teman. Oke, jadi itu soft skill. Itu ada pertama soft skill, ada konten, kedua adalah market. Itu soft skill dulu. Baru kita masuk ke hard skill ya teman-teman. Nah, di hard skill ini teman-teman harus yang lebih take note. Karena kalau soft skill kan, you can learn from other things. Kayak misalnya lu bisa baca buku, lu bisa refleksi diri, gitu loh. Lu bisa banyak baca buku marketing, buku manajemen. Tapi kalau the hard skill, ini emang specifically for YouTube, dan teman-teman harus take note banget yang di bagian hard skill. Pertama, hard skill yang perlu teman-teman ketahui adalah tools-nya, atau peralatan yang digunakan untuk membuat konten. Ini ada 3 yang saya dan tim saya gunakan. Oh, untuk gambarannya teman-teman ya. Tim saya itu, termasuk saya itu 15 orang. Berarti kita bekerja kasarnya 7 orang per brand gitu loh. Brand pertama Neuron, brand kedua Hipotesa. Dan kita bekerja dengan menggunakan cara ini. Pertama Notion, kedua Google Suite atau Workspace, ketiga adalah Adobe Premiere Pro. Sebenarnya ada lagi ya, kayak Adobe After Effects, ada Illustrator, dan seterusnya. Tapi sebagai content creator personal, kayak teman-teman yang bakal bikin konten nanti, kuasain Premiere Pro, it's all good.
Atau kalau teman-teman udah bisa KineMaster atau video editor yang lain, video editing yang lain, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi in general, saya menggunakan ketiga alat ini teman-teman. Pertama dari Notion. Jadi Notion ini itu membuat sebuah project management chart atau project management flow untuk nunjukin proses pembuatannya gitu loh. Ini proses video konten saya pribadi ya. Pertama dari status, jadi misalnya potential topics atau topik yang bakal disukain. Kedua art list, ketiga finances itu berarti keuangan, misalnya catatan gaji karyawan, catatan gaji spending buat beli kamera, beli lampu, beli cahaya dan seterusnya teman-teman. Ketiga adalah YouTube strategy. Ini YouTube strategy ini harus teman-teman riset terus-menerus setiap bulan, mungkin tiap beberapa bulan lah minimal. Karena YouTube itu is always changing kan. Mereka melawan TikTok, mereka melawan Instagram, mereka melawan semuanya lah. Karena itu sebagai perusahaan sendiri, YouTube juga bakal berubah-berubah. Ada istilahnya algoritmanya berubah-berubah gitu loh. Dan seterusnya. Kedua, itu writing. Writing ini itu berarti naskahnya sedang dibuat, teman-teman. Naskahnya sedang dibuat, baru nanti setelah naskah selesai, di-ACC oleh semua stakeholder atau tim yang bekerja di dalam pembuatan videonya, baru masuk ke recording. Nah, recording ini berarti ya rekaman gitu loh. Nah, setelah rekaman, masuk ke proses editing, masuk ke publish. Gitu. Ada logo cuannya kalau teman-teman lihat. Karena itu emang, ya saya nggak bohong gitu, emang ada elemen pengen dapetin cuan. Siapa sih yang mau cuan? Nah, di dalam pembuatan konten, ini teman-teman harus pelajarin project management, di mana teman-teman harus menggunakan antara Scrum atau Kanban. Jadi ini bisa ngeliatin prosesnya. Jadi saat semua orang ngeliatin project manajemennya, saat semua orang ngeliatin perjalanan prosesnya, teman-teman langsung ngerti gitu. Jadi teman-teman ngeliat ini langsung ngerti kan. Oh, no status, berarti ini riset. Writing, naskah yang ditulis. Recording, video yang bakal direkam sesuai dengan naskah. Editing berarti mengedit video yang sudah direcord. Publish ya berarti taruh di YouTube gitu. Ini teman-teman nggak langsung ngerti kan ngeliatin ini. Ya, teman-teman juga harus bikin hal yang sama pada saat teman-teman bikin konten pribadi gitu. Ini tinggal dibedain aja, misalnya buat untuk Instagram, untuk Twitter dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan metode ini dengan menggunakan software atau aplikasi bernama Notion. Untuk pembelajaran mengenai Scrum atau Kanban, teman-teman bisa langsung Google aja apa itu Scrum, apa itu Kanban, apa itu Agile Management Project. Karena itu udah umum banget, tinggal dipelajarin dan ini integrasinya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, masuk kedua itu G-Suite. Jadi proses G-Suite ini kan berarti kan penulisan naskah ya, di bagian writing ya. Ini writing, baru jadilah naskah. Nah, naskah ini teman-teman bisa lihat, saya tuh penulisannya tidak seperti waktu bikin esai di sekolah atau di kampus. Kalau esai di kampus atau sekolah kan satu paragraf gede panjang ke bawah gitu kan. Tapi kalau pembuatan konten atau video atau apapun itu, biasanya bentuknya seperti ini. Pertama dari title atau judulnya, tags itu berarti misalnya atau di-upload hashtagnya seperti apa. Kedua, description berarti itu deskripsi videonya. Atau misalnya caption untuk post di Instagram gitu loh. Nah, di bawahnya itu tabel. Pertama ada script, kedua ada direction, ketiga ada source. Script itu berarti naskah, ya, naskah yang bakal diucapkan. Kedua direction itu berarti animasinya. Misalnya, ini kan mau dibahas kan, pada 31 Desember 2019, sebuah virus yang kemudian dinamakan COVID-19 muncul di kota Wuhan atau China. Nah, direction berarti saya bakal nulis di bagian situ, Mas tolong ditaruh klip berita yang nunjukin Wuhan mendapatkan COVID pertama kali gitu. Jadi ada direction-nya. Sehingga orang yang ngebaca atau video editor yang ngebaca langsung kebayang, oh maksudnya gambaran dari kalimat ini ya seperti itu. Video atau klip berita Wuhan kena COVID gitu loh. Yang sebelahnya source itu berarti hasil riset dari kalimat di script gitu loh. Jadi si video editor bisa ngebaca naskahnya atau artikel aslinya, terus dia bisa mendapatkan feel-nya teman-teman. Jadi video editor itu ada feel-nya juga, ada istilah taste-nya. Dan taste-nya itu cuma bisa didapetin kalau benar-benar mengerti kontennya, paham ya kan, benar-benar paham kontennya. Terus dia benar-benar ngerti penggambarannya, dan itulah dibantu dengan cara bikin direction-nya. Di saat ada direction, si video editor tahu kayak, oh iya, bakal seperti ini loh visualisasinya. Bawahnya itu opening itu bumper, kayak misalnya 30 detik atau 15 detik, kayak short
trailer gitu loh untuk keseluruhannya. Habis itu lanjut ke bawah, polanya sama. Dan dalam penulisan naskah, teman-teman harus mendapatkan refleksi atau masukan dari satu dua orang. Kenapa begitu? Karena saat kita nulis naskah, kita menulis dengan pemahaman kita. Kita nulis dengan perspektif kita gitu loh, mata kita sendiri. Dan pada saat kita menulis dengan mata kita sendiri, kita tidak bisa melihat di luar dari itu. Jadi pembahasannya mungkin untuk kita ngerti. Mungkin kalimat itu untuk kita mudah dipahami. Tapi saat dibaca orang lain, mereka nggak ngerti gitu loh. Kayak, ini apaan, bos? Artinya apa coba? Gitu loh. Bahkan mungkin kayak bahasanya sendiri, frasanya sendiri itu bisa harus diubah-ubah. Dan teman-teman makanya menggunakan masukan dari 1-2 orang teman yang mengkritisi naskah tersebut gitu. Karena kalau enggak, penulisan kita bakal berantakan dan yang paham cuma kita sendiri. Dan teman-teman ingat, ini teman-teman harus pahami ya, harus take note. Yang paling penting dalam sebuah video ya, itu adalah naskahnya. Itu adalah naskahnya, teman-teman. Teman-teman kalau mau pelajarin algoritma, mau taruh 100 juta, beli kamera yang bagus, you name it, red kamera dan seterusnya, belum tentu videonya bakal menarik. Karena yang orang suka itu plotnya. Bukan hanya sebatas visualisasinya, editingnya, audionya, enggak. Tapi plotnya, teman-teman. Dan untuk ngerti plotnya, teman-teman ya harus benar-benar pahami kontennya. Ya kan? Suka, paham, bermanfaat. Gitu. Makanya orang mau nonton. Balik lagi ke awal kan, suka, paham, bermanfaat. Makanya orang mau nonton. Kalau enggak, ya orang nggak bakal nonton. Gitu. Jadi benar-benar perkuat di naskah. Naskah udah nomor 1 gitu. Dan ketiga, ini Adobe Premiere Pro. Ini adalah gambaran Adobe Premiere Pro. Sebenarnya ini saya ngambil dari Google aja untuk screenshot Adobe Premiere Pro-nya. Ya karena kan tiap ngeditin beda-beda gitu loh. Dan saya nggak nunjukin proses editing hipotesa, neuron, ataupun video pribadi saya. Jadi saya nunjukin dari Google aja ini yang general tuh seperti ini. Nah untuk belajar Adobe Premiere Pro, teman-teman bisa belajar dari YouTube, atau teman-teman bisa langsung beli course editing. Itu biasanya harganya $20 sampai $40 atau $200.000 sampai $500.000 untuk mempercepat penguasaan Adobe Premiere Pro gitu loh. Kalau udah ngerti Adobe Premiere Pro, kemungkinan besar teman-teman bisa nguasain KineMaster dan seterusnya ya. Karena ya esensinya editing video itu seperti itu. Nah, ya nggak berubah-berubah. Ya it's just that. Makanya hard skill kan. Kalau hard skill itu kan secara definisi ya seperti itu dia it just doesn't change. It's hard and fixed. Jadi kalau teman-teman untuk mempercepat prosesnya, tinggal beli aja $20 sampai $40 gitu loh. After we're done with the tools, yang tadi Notion, G Suite, Adobe Premiere Pro, KineMaster, you name it, kita masuk ke dalam what define a great video. Jadi what define a great video, atau yang membuat video itu bagus, ya, itu video yang jernih, audio yang jernih, cahaya yang cukup. Satu persatu kita bahas. Clear video itu ya teman-teman tinggal ngeliat aja dari sini aja gitu loh. Ini peralatannya segampang ini aja, nggak susah. Terus clear audio, ya ini Buya, teman-teman tinggal pakai. Ini harganya cuma $150.000, it's very fast. Ketiga itu lighting atau optional. Jadi ya ini tinggal teman-teman pakai aja. It's very simple, $200.000 atau $50.000 ring light, very simple. Jadi balik lagi, emang paling penting itu emang skripnya. Fokus aja ke skripnya, nanti teman-teman penonton tuh bakal ngeliatin plotnya, bakal ngerti plotnya. Terus sudah ngerti plotnya, bermanfaat, ya it's gonna be useful. Jadi karena writing is your best friend, teman-teman harus nulis, read it, baca, rewrite, tulis lagi, read it, rewrite, publish, and then that's it, belajar. Tapi benar-benar fokus di plotnya. Sekarang kita masuk ke video performance. Ini very simple aja, jatuhnya hard konteks ya, bentuknya seperti itu. Video pertama for performance kalau kita dapat YouTube itu dari impression. Impression itu berarti berapa banyak orang yang lihat thumbnailnya teman-teman atau ngeliatin videonya di homepage YouTube. Nah, ini dari YouTube channel pribadi saya itu 24.000 yang ngeliatin. Jadi ada 24.000 orang yang ngeliatin thumbnail videonya. Kedua, dari thumbnail videonya itu ada namanya click through rate. Berarti sebelah kanannya, jadi dari 24.000 berapa persen yang menekan videonya.
menekan videonya berarti mereka nonton setelah ngeliatin thumbnailnya. Dan kita ngelihat 10% ya, berarti dari 24.000 orang yang lihat 10% nonton video saya. Average-nya itu secara general di YouTube tuh 4-5%. Nah, karena itu apa namanya? Ini udah di atas rata-rata lah, kasarnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi kayak 100%, 50%. Alah, enggak. Average seluruh dunia itu 4-5%. If you get 6%, that's awesome gitu. Nggak usah ekspektasi gila-gilaan. Nah, yang ketiga itu retention. Retention ini berarti berapa banyak orang yang nonton sampai habis. Kalau teman-teman lihat di video saya ini, average percentage view itu 56,7%. Dan generally di seluruh dunia itu retention rate-nya itu 30%, teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan ini udah very good. So, again teman-teman, ekspektasinya jangan terlalu tinggi, cukup kalau misalnya yang nonton 35% retensinya, it's very good, udah awesome. Nggak usah ekspektasi gila-gilaan. It's just it gitu loh. Oke? Nah, kita masuk ke bagian yang spicy. Itu spicy ya, itu money. Oke? Di YouTube itu ada namanya YouTube Partner. Untuk mendapatkan YouTube Partner, teman-teman harus punya 1.000 subscriber dan videonya harus ditonton 4.000 jam. Dan itu harus dicapai dalam waktu 12 bulan, gitu teman-teman. Kalau nggak tercapai dalam 12 bulan, tahun depan bisa dilanjutin kok, santai aja. It takes time, tapi nggak buru-buru, bisa di-build up kok. Cara ngedapetin uang dari YouTube. Nah, tipe ads, ini bakal teman-teman dapetin kalau misalnya teman-teman udah masuk ke YouTube Partner tadi, jadi ada 5, ada display ads, overlay ads, sponsored, skippable video ads, and non-skippable. Ya teman-teman udah ngerasain lah. Pada saat nonton video itu banyak banget iklannya kan? Ya karena banyak banget tipe iklannya. Tapi yang paling cuan itu dari lokasinya ya teman-teman ya. Yang pre-roll ini berarti sebelum video nyala ada iklannya, during video itu di tengah videonya, after video itu di akhir. Dan yang paling cuan adalah yang di tengah, teman-teman. Di tengah itu mid-roll, jadi kayak kita udah kasih nonton nih, wah aja lagi ngebahas ini nih, tiba-tiba ada iklan. Nah, itu yang paling mahal. Itu yang paling cuan. Dan itu cuma bisa didapatkan saat video kita di atas 8 menit. Karena mid-roll kan di tengah, jadi kita video harus di atas 8 menit. Oleh karena itu, saat kita ngebikin konten di YouTube, sebisa mungkin bikin 8 menit, 10 detik lah teman-teman ya, supaya dapat mid-roll-nya. Jadi perkuat di ininya, di plotnya, di penulisan misalnya naskahnya. Kalau peralatan mah tinggal pakai Xiaomi udah cukup gitu. Saya juga pakai Xiaomi kok. Sekarang kita masuk ke duitnya. Jadi perhitungannya gimana sih? Jadi di YouTube itu ada namanya revenue per mile. Mile itu artinya 1000 mile. RPM itu metrik yang biasa digunakan. Jadi kalau RPM itu berarti uang yang didapatkan dari 1000 view. Per 1000 view kita dapat berapa duit gitu loh. Dan RPM ini kumpulan dari semuanya, dari iklan, channel membership, YouTube premium revenue, super chat, super stickers, bla bla bla, semuanya udah masuk gitu teman-teman. Oke? Nah, ini teman-teman jawabannya. Typical RPM di Indonesia adalah 3 sen sampai 1,2 dolar. Berarti kalau teman-teman pengen dapat UMR Jakarta, udah bisa ketahuan ya. Kalau misalnya 1000 view dapat 5 sen, UMR Jakarta $350, berarti harus perlu berapa ratus ribu view. Berapa? Ayo. Teman-teman bisa hitung sendiri. Tapi teman-teman nggak usah takut juga, karena video di YouTube itu kan everlasting ya. Misalnya teman-teman rilis di 2022 gitu loh videonya. Teman-teman baru dapat YouTube Partnership yang tadi persyaratannya di tahun 2022. Tapi kan dari video di awal pun tetap dapat duit kok. Tetap dapat iklan, tetap dapat cuan. Jadi emang teman-teman bisa main di kuantitinya, misalnya perbanyak konten videonya, dirilis terus, per minggu 3 gitu, per hari 2. Wah, makin cuan nanti di kemudian hari. Karena emang semua video yang ada di YouTube ya bakal dapat duit. Titik. Mau yang pertama di tahun 2010 pun dapat duit. No problem. Selain RPM, kita juga bisa dapetin duit dari karya karsa atau traktir, jadi orang bisa beli, bisa donasi langsung, bisa dukung kita langsung gitu. Kita bisa jualan di situ. Misalnya kalau lu taruh duit 1 juta, nama lu muncul di video gue, atau gue bakal mention lu di video gue gitu loh. Kalau teman-teman tahu yang kayak streamingnya siapa yang dapat 1 miliar kemarin ya? Ya teman-teman tahu lah dari beritanya. Saya kurang catch up dengan konten kreator Indonesia, jadi ya kira-kira gitu. Jadi intinya kita bisa ngejualan. Kalau di luar negeri namanya Patreon, kalau di kita namanya karya karsa sama traktir gitu loh. Atau kita juga bisa pakai endorsement, clothing brand, video editing services. Nah, endorsement ini teman-teman harus take note, harganya itu naiknya berkali-kali lipat. Misalnya kalau teman-teman punya channel 100.000 subscriber, berarti per 1 kali iklan, brand bayar lu
10 juta gitu loh. Kalau 200.000 bisa 30 juta. It's just multiply ke atas gitu loh. Sampai akhirnya mungkin 200 juta per video. Makanya it's a very good cuan, it's a very good career. Kita bisa juga bikin lapangan pekerjaan. Kayak saya punya 15 tim, 15 orang yang saya gaji tiap bulan, itu kan luar biasa ya. Membantu membuka lapangan pekerjaan gitu loh. And you all can do it kok. Pelan-pelan aja. Nah, sekarang overall, ini buat menjaga ekspektasi. TLDR, konten, market, kualitas, performa, sukses. Tapi sebenarnya di bawahnya ada lagi. Cuma kebanyakan matematikanya, jadi saya ya verbal aja ya. Konsistensi. Satu minggu upload satu. Konsistensi, terus menerus. Nanti bakal dapat hasilnya. Kalau ekspektasi kita upload sekarang, viral besok, mending main judi aja bos, gitu loh. Mungkin bisa kaya lebih cepat dari YouTube gitu. Jadi kalau kita pengen ngebangun sustainable wealth, kekayaan yang berjalan terus-menerus dan bermanfaat, gunakan YouTube atau konten untuk bikin sustainable wealth. Pelan-pelan bikin ke atas secara konsisten. Dan ini risetnya teman-teman. Umumnya di seluruh dunia membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai 1 juta subscriber. 4 tahun, 1 juta subscriber. Lagi-lagi deh, 4 tahun, 1 juta subscriber. Jadi jangan pernah berharap upload sekarang, viral besok. Kalau lu upload sekarang, viral besok, terkenal besok, sujud syukur, pergi ke tempat ibadah masing-masing, karena itu berkat dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita orang normal, average creator itu 4 tahun, 1 juta subscriber. Temen saya kok bisa, bikin channel kok bisa, itu 5 tahun, 1 juta subscriber. Gitu loh. It takes time, tapi emang itu pelan-pelan naik ke atas. Jangan pernah ngarep rilis hari ini, besok viral. Kalau emang seperti itu, pergilah ke tempat ibadah, minta ampun, minta berkat, karena you just got blessed gitu loh. It's awesome. Tapi umumnya ya enggak. It takes 4 years sampai 1 juta subscriber gitu loh. Kadang juga butuh 492 video kalau misalnya kita pakai kuantitas ya untuk mencapai 1 juta subscriber. Tapi intinya it takes 4 sampai 5 tahun lah untuk mencapai 1 juta subscriber. Cuma kalau udah 1 juta subscriber ya duit kita banyak gitu loh. Kita bisa bikin banyak hal. Jadinya tinggal you name it. Lu siap nggak? Susah 4 tahun, 5 tahun untuk membangun konten, untuk membangun pelan-pelan gitu loh. Kalau lu siap ngejalanin 5 tahun, gue jamin tahun ke-6, hidup lu enak. Gitu aja. Saya baru 300.000 subscriber, baru 2 tahun, tapi konsisten ya. Udah punya tim 15 orang gitu. Tinggal you name it aja. If you wanna take the risk dan siap makan gak enak selama 5 tahun gitu loh, pusing-pusing bikin konten, jamin deh di tahun ke-6 you'll be good. Tapi sebelum tahun ke-6 jangan pernah berharap lu langsung kaya gitu. Oke? Itu selesai untuk seluruh presentasi saya. Bila ada pertanyaan langsung aja. Thank you.